Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja materi kita hari ini dengan pewarisan sifat. Ibu mulai dari apersepsi kepada kalian ya. Apersepsinya seperti ini. Kalian pernah coba perhatikan kira-kira wajahnya ayah atau ibu kalian ada nggak yang mirip dengan kalian di salah satu wajahnya gitu, atau matanya gitu, matanya yang agak sipit misalnya mirip dengan kalian agak sipit, atau hidungnya yang mancung dari ayah kalian ikut mancung seperti itu ya. Nah, sifat-sifat seperti ini akan kita bahas di materi kita bab 3 ini, yaitu materi pewarisan sifat itu ya. Oke, selanjutnya apa sih yang kita pelajari di bab 3 ini? Yang kita akan pelajari pada bab 3 ini adalah mengenai pertama materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, lalu hukum dari pewarisan sifat yaitu menggunakan hukum Mendel, terus setelah itu pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat pada produk bioteknologi. Oke, yang akan Ibu ajarkan hari ini adalah mengenai materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat ya. Yuk kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang mengenai materi genetik yang sebagai dasar pewarisan sifat. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah yang menyusun dari materi genetik. Oke, penyusun dari materi genetik dan peranannya materi genetik ini dalam pewarisan sifat gitu. Nah, selanjutnya penyusun dari materi genetik. Penyusun materi genetik itu bentuknya berupa kromosom. Apa itu kromosom? Kromosom adalah pengendali dari faktor keturunan pada makhluk hidup sehingga bisa diwariskan dari induk ke anak gitu. Kromosom strukturnya berbentuk batang, terdiri atas dua komponen, yaitu ada protein, ada asam nukleat. Ya, kita lihat di sini gambarnya ada kromatin, terus ada DNA, terus ada apalagi di situ sentromernya. Jadi kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Oke, pada bagian yang selanjutnya adalah mengenai penyusun materi genetik. Itu ada dua, ada DNA, ada RNA. Terus apa perbedaannya? Kalau DNA seperti apa, kalau RNA seperti apa, Ibu sudah sajikan tabelnya kepada kalian. Nah, segmen dari DNA ini mengkodekan sifat-sifat tertentu. Nah, kode-kode segmen ini disebut gen. Terus gen fungsinya untuk apa? Untuk memproses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi yang lain atau dari induk ke anaknya gitu ya. Terus gen terletak pada lokus kromosom yang susunannya berderet linier atau lurus gitu. Gen yang pada lokus atau pada tempatnya dia bersusun dan berpasangan dengan bentuk yang sama, dia disebut alel seperti itu. Oke, materi kita sudah hampir habis. Materi terakhir tadi kita sudah sampai di bagian perbedaan antara DNA dan RNA. Lalu sekarang setelah tahu DNA, RNA, terus kromosom, nah kita harus tahu juga dalam pewarisan sifat itu ada istilah yang namanya fenotip dan genotip. Apa itu fenotip? Fenotip itu sesuatu yang diturunkan dan tampak gitu dari luar. Tapi kalau genotip adalah sesuatu yang diturunkan tapi tidak tampak dari luar. Jadi kita menganggapnya itu adalah berupa simbol kode gennya. Misalnya kodenya ini kita pakai huruf abjad, terserah kalian mau pakai A, B, C, D atau E gitu terserah. Kita coba misalnya ada contoh di sini bebek berwarna putih. Kita kasih simbol A besar itu ya, itu simbol dari warna putihnya si bebek misalnya gitu ya. Nah, kalau A besar dan A besar ini namanya dalam genetika atau dalam pewarisan sifat kita sebut homozigot dominan. Nah, ada lagi A besar A kecil. Nah, itu disebut heterozigot.
Kalau A-nya kecil dua-duanya itu disebut homozigot resesif. Oke. Untuk apa kalian tahu mengenai ini? Nanti kalian akan belajar di hukum Mendel. Kalian harus tahu mana genotip, mana fenotipnya, dan bagaimana cara penurunan sifatnya. Seperti itu. Makanya Ibu jelaskan dulu di awal mengenai genotip dan fenotip yang akan kita pelajari selanjutnya.